Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu. Perkenalkan nama saya Fira Nabila dengan NIM 18044210064 dari kelas BKT 5B. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang inkaso dalam valuta asing. Inkaso warkat valuta asing adalah salah satu bentuk layanan penagihan kepada pihak ketiga atau bank yang berada di luar negeri atau di dalam negeri atas warkat valuta asing yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik, baik secara langsung ataupun melalui perantara, yaitu collecting agent. Atau dapat dikatakan sebagai jasa pelayanan bank untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat kepada pihak ketiga menggunakan jasa bank koresponden. Mata uang yang dipergunakan dalam inkaso warkat asing pada umumnya tergantung koresponden bank adalah USD, SGD, SUD, GBP, EUR, CAD, JPY, SKD, KHF. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat inkaso. Keuntungan dari inkaso itu sendiri yaitu kemudahan dalam penagihan pembayaran warkat dalam valuta asing dengan biaya yang kompetitif, dan manfaatnya yaitu nasabah dapat menerima pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan bank, serta nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri. Jenis warkat valuta asing. Terdapat dua jenis warkat valuta asing, yaitu ada yang dapat diinkasokan dan tidak dapat diinkasokan. Untuk yang dapat diinkasokan, ada company check atau cek perusahaan, yaitu cek untuk perusahaan. Dan yang kedua ada bank draft, yaitu cek perorangan atau perusahaan atas dana yang telah di-cover oleh bank penerbit. Yang ketiga ada traveler's check, yaitu cek yang digunakan biasa untuk bisnis atau perjalanan. Dan yang terakhir ada personal check drawn on Singapore bonds only. Cek ini adalah cek perorangan dan dapat ditarik atau hanya tertarik pada bank di Singapura. Dan untuk yang tidak dapat diinkasokan, yaitu ada US Treasury Check, US International Postal Money Order atau STALPOS, US Postal Money Order, Government Check Payment Order bagian luar negeri, US Saving Bonds, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk inkaso. Bentuk inkaso sendiri itu ada dua, yaitu inkaso masuk dan inkaso keluar. Yang pertama ada inkaso masuk atau inward collection, yaitu penerimaan warkat-warkat valuta asing dari bank koresponden bank dalam negeri di luar negeri untuk ditagihkan pembayarannya kepada tertarik di dalam negeri. Umumnya berupa warkat-warkat tanpa dokumen. Dan yang kedua ada outward collection atau inkaso keluar. Pengiriman warkat-warkat valuta asing dari kantor cabang bank dalam negeri kepada koresponden di luar negeri untuk ditagihkan kepada bank penerbit. Antara outward dan inward collection dapat juga digunakan di dalam negeri antar bank koresponden dengan warkat valuta asing. Untuk selanjutnya ada contoh transaksi dari bentuk-bentuk inkaso. Di sini saya mengambil contoh antara inkaso keluar dan inkaso masuk. Untuk yang pertama saya akan membahas inkaso keluar. Di sini saya mengambil berdasarkan contoh nasabah bank yang sama, nasabah bank lain, dan bukan nasabah bank. Untuk yang pertama, saya akan membahas nasabah bank yang sama. Tuan Banyu, nasabah Giro Bank Kirin Cabang Jakarta, menyerahkan selembar giro yang diterbitkan oleh seseorang nasabah Bank Kirin Bandung sebesar USD 20.000 untuk ditagihkan ke cabang Bandung dan hasilnya agar dikreditkan ke dalam rekeningnya. Komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Pada saat menerima warkat untuk diinkaso ke cabang Bandung, Bank Kirin Jakarta akan membukukan di sebelah kredit, yaitu rekening administratif USD warkat inkaso yang diterima sebesar 20.000 USD. Apabila seminggu kemudian diterima berita perkawat bahwa inkaso dinyatakan berhasil, dan untuk itu kepada nasabah dikenakan ongkos kawat sebesar USD 15. Oleh Bank Kirin Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Di sebelah debit rekening administratif USD warkat inkaso yang diterima sebesar 20.000. Ini untuk menghabiskan akun yang sebelumnya. Dan juga ada di sebelah debit RAK cabang Bandung sebesar USD 20.000
di sebelah kredit ada giro USD Tuan Banyu, yaitu sebesar USD 19.935. Di sebelah kredit ada pendapatan komisi inkaso, yaitu sebesar 50, dan ada pendapatan ongkos kawat sebesar 15. Hasil inkaso tersebut akan dibukukan ke dalam rekening nasabah setelah inkaso dinyatakan berhasil, yang dimana tadi dimasukkan ke dalam rekening giro USD Tuan Banyu. Selanjutnya saya mengambil contoh pada nasabah bank lain. Tuan Meta, nasabah giro Bank MSF Jakarta, memberikan amanat untuk menagihkan selembar cek giro pada Bank GMM Surabaya sebesar USD 20.000. Komisi sebesar 0,30% dan biaya kawat sebesar USD 15 diperhitungkan dari hasil inkaso. Pada saat menerima warkat inkaso, Bank Kirin Jakarta akan membukukan sebagai berikut, yaitu di sebelah kredit ada rekening administratif USD, warkat inkaso yang diterima sebesar USD 20.000. Pada saat Bank Kirin Surabaya menerima warkat inkaso, akan dibukukan oleh cabang Surabaya dengan jurnal sebagai berikut. Di sebelah debit ada Bank Indonesia, yaitu sebesar 20.000 USD, dan di sebelah kredit ada hutang lainnya, yaitu sebesar 20.000 USD. Karena sifat transaksi clearing ini masih bersifat menunggu keberhasilan inkaso dengan Bank GMM Surabaya, maka clearing tersebut ditampung sementara pada akun hutang lainnya. Karena sifat transaksi ini masih menunggu keberhasilan inkaso, maka Bank GMM Surabaya juga akan membebankan ongkos kawat sebesar USD 15 dan membukukan pada debit, yaitu hutang lainnya sebesar 20.000 USD, yaitu pada kredit RAK Cabang Jakarta sebesar 19.985 USD, dan di sebelah kredit lagi ada dimasukkan pendapatan ongkos kawat, yaitu sebesar 15 USD. Lalu oleh Bank MSS Jakarta akan dibukukan pada debit rekening administratif USD warkat inkaso yang diterima sebesar 20.000. Pada debit ada RAK Cabang Surabaya sebesar USD 20.000 dan giro USD. Dan pada kredit ada giro USD rekening Tuan Meta, yaitu sebesar 19.925 USD. Pada sebelah kredit ada pendapatan komisi inkaso sebesar 60 USD, dan pada sebelah kredit lagi ada pendapatan ongkos kawat sebesar 15 USD. Untuk contoh yang terakhir dari inkaso keluar, saya mengambil berdasarkan bukan nasabah suatu bank. Tuan Biru yang bukan nasabah Bank Kirin Jakarta datang menyerahkan selembar cek giro sebesar USD 15.000 untuk ditagihkan kepada seseorang nasabah Bank Kirin Bandung. Apabila inkaso berhasil, ia akan datang untuk mengambilnya secara tunai. Komisi ditetapkan 0,25% dan ongkos kawat sebesar USD 10. Pada saat menerima warkat inkaso, Bank Kirin akan membukukan pada kredit rekening administratif USD atau warkat inkaso yang diterima sebesar 10.000 USD. Pada saat hasil inkaso dinyatakan berhasil, Bank Kirin Jakarta akan membukukan di sebelah debit ada rekening administratif USD warkat inkaso yang diterima sebesar 10.000. Di sebelah debit ada RAK Cabang Bandung sebesar 10.000 USD. Di sebelah kredit ada hasil inkaso yang dapat dibayar sebesar 9.965 USD. Ada pendapatan komisi inkaso di sebelah kredit sebesar USD 25. Dan pendapatan ongkos kawat sebesar 10 USD. Sebelum Tuan Biru mencairkan inkasonya, maka akan ditampung dulu pada akun hasil inkaso yang dapat dibayar, yang nantinya akan outstanding sampai giro tersebut dicairkan. Apabila beberapa hari kemudian Tuan Biru datang hendak mengambil hasil inkaso tersebut, oleh Bank Kirin Jakarta akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut, yaitu pada debit hasil inkaso yang dapat dibayar sebesar 9.965 USD, dan di sebelah kredit ada kas USD sebesar 9.965 USD. Dan jika mengambil dari kantor pusat, akan dibukukan di sebelah debit ada rekening UK USD sebesar 9.965, dan di sebelah kredit ada RAK kantor pusat sebesar USD 9.965.
Yang terakhir, saya akan mengambil contoh untuk inkasa masuk. Bank Omega Cabang Jakarta menerima tagihan dari Bank Omega Bandung atas lembar cek giro bernasabahnya, Tuan Brian, sebesar USD 15.000. Setelah diteliti, dana nasabah tersebut cukup. Seperti yang kita tahu bahwa inkasa masuk kegiatannya, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Maka oleh Bank Omega Cabang Jakarta akan membukukan sebagai berikut. Di debit ada giro USD rekening Tuan Brian sebesar 15.000 USD dan di kredit ada RAK Cabang Bandung sebesar USD 15.000. Dalam inkasa masuk tidak akan dibukukan dalam rekening administratif karena sifat transaksinya sudah jelas, yaitu ada atau tidak adanya dana dari nasabah yang telah menarik warkat yang bersangkutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.